A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu ta'ala idh qalat imra'atu Imranah wa Yahanna bintu Faqudha Ummu Maryam wa Imran bin Mathan. Walaysa bi Imran Nabi Musa, bukannya Imran yang bapak Nabi Musa alaihi salam. Wa bainahuma alfun wa samanuna sana, jaraknya antara 1080 tahun. Lebih tua Nabi Musa ya. Wa kana Banu Masan, dan ada anak turunnya Masan, ru'usu Bani Israel, itu mereka adalah ketua-ketua pimpinan-pimpinan Bani Israel. Wa ahbaruhum, dan ulamanya. Wa mulukuhum, serta yang menjadi raja-raja. Wakila, dikatakan pula Imran ini namanya adalah Imran bin Ashham. Qaluhu ta'ala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, sesungguhnya aku bernadar, apa yang di perutku ini muharrar. Ai ja'altu ladzi fi batni muharraran nadran minni ilaika, saya jadikan nazar untukku, dariku untukmu. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Wa nazar adalah mayujibul insan ala nafsi, sesuatu yang diwajibkan seseorang atas dirinya, yang tadinya tidak wajib dia wajibkan. Muharraron ay atikon, merdeka, khalisan murni lillah ta'ala. Li ibadatillah, mufarragon, difokuskan, li ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, wal khidmah, dan berkhidmah al kanisah, kepada kanisah ya, tempat ibadahnya mereka Bani Israel. La asghalu bisyai'in, saya tidak akan menyibukkan dengan sesuatu minat dunia, daripada urusan dunia. Pokoknya saya jadiin marbot masjid lah. Kalau dia lahir, saya jadiin orang masjid saja, nggak boleh kerja, khusus ibadah tok di masjid. Wa kullu ma ukhlisa, sesuatu yang dimurnikan itu disebutnya namanya muharrar. Ya, yuqalu harartul abda idza a'taqtuhu wa khalastuhu minarik. Ya, masih terambil dari kata-kata hurrun, merdeka itu tadi. Qauluhu ta'ala, qala al-Kalbi wa Muhammad bin Ishaq wa ghairuhuma. Kanal muharrar idza hurrira ju'ila fil kanisah. Muharrar ini kalau sudah ditahrir, itu ju'ila, dia akan diletakkan fil kanisah, di dalam tempat ibadah. Yakumu alaiha, yang dia mengurusi tempat ibadah. Wa yang nusuha, menyapunya. Wa yakhdimuha, dan melayaninya. Wa la yabrahuha, dan dia tidak pernah meninggalkan tempat ibadah itu. Hatta yablughul huluma, sampai dia mencapai usia balik. Summa yukhayyaru, lalu dia disuruh memilih. In ahabba aqoma, kalau dia mau ya dia menetap. Wa in ahabba dhahaba, kalau dia mau ingin ya silakan pergi. Haitsu syaa, kemana saja dia mau. Wa in arada an yakhruja ba'da takhir, kalau dia ingin keluar setelah disuruh memilih, lam yakun lahu dzalika, tidak boleh itu. Jadi harus memilih dari awal, menentukannya dari awal. Walam yakun ahadun, dan tidak ada satupun minal anbiya, daripada nabi wal ulama, illa wa min naslihi, kecuali dalam keturunannya, muharraron, adalah muharrar statusnya, li baitul maqdis, untuk baitul maqdis. Walam yakun muharraron ilal gilman, dan tidak boleh untuk menjadi muharrar kecuali anak laki-laki.
Wala tasluhu lahul jariyah, enggak boleh anak perempuan. Tidak pantas. Lima yusibuha minal haid, karena anak perempuan ya tertimpa haid. Wal adza, dan gangguan kotor. Faharrarat ummu Maryam, maka mentahrir ibunya Maryam. Ma fi batniha, apa yang ada di perutnya. Wa kanatil kisah, dan kisahnya itu ya, anna Zakaria wa Imran, bahwa Nabi Zakaria dan Imran ini tazawaja, keduanya menikahi. Ukhten, satu saudara, kakak adik. Wanitanya ini kakak adik. Ya, wanita yang kakak adik. Wa kanat Asya bintu Fakudha Ummu Yahya. Yang perempuannya, istrinya namanya satunya Asya bintu Qafudha atau Fakudha versi lainnya. Ummu Yahya yang kelak menjadi istri Nabi Zakaria, ibunda Nabi Yahya. Wa kanat Hannah, lah saudaranya namanya Siti Hannah bintu Fakudha, sama bapaknya namanya Fakud. Ummu Maryam, ibunya Siti Maryam, inda Imran, itu di sisi yang Imran ini. Wa kana qad umsika an Hannah al-walad, telah ditahan dari Siti Hannah ini untuk memiliki anak. Hatta asannat, sampai beliau usianya menjadi tua. Wa kanu ahla baiti minallah bimakanin, mereka ini keluarga yang memiliki kedudukan dari sisi Allah Ta'ala. Fa bainama hiya fi dhilli sajaratin, maka ketika beliau berteduh di satu pohon, basurat bitoirin, beliau ini melihat seekor burung. Yut'imu farkhon, memberi makan kepada anaknya. Fataharokat bidzalika nafsuha, maka jiwanya tergerak lil waladi, untuk meminta anak. Fada'atillaha, lalu Siti Hannah berdoa kepada Allah, an yahabalaha waladan, agar dikaruniai anak. Wa qalat, lalu berkata dalam doanya, Allahumma laka alayya, ya Allah, milikmu yang wajib atasku. In razaqtani waladan, jika engkau memberi rizki aku seorang anak, an atasaddaqo bihi, saya akan bersodako dengan anak tadi, ala Baitul Maqdis, untuk Baitul Maqdis. Fayakunu min sadanatihi, maka dia akan menjadi juru kunci, ya. Sadana itu apa? Juru kunci. Wa khodamatihi, dan menjadi khodimnya Baitul Maqdis. Akhirnya doanya Siti Hannah terkabul. Fahamalat bi Maryam, beliau mengandung Siti Maryam. Faharrarat ma fi batniha, maka beliau mentahrir yang dikandungnya, yang di perutnya. Walam ta'lam ma huwa, tapi enggak tahu ini bayi laki apa bayi perempuan. Pokoknya nazar duluan. Faqala la zaujuha, maka istrinya menegurnya, suaminya ini Pak Imran ini menegur. Wa ihak masonati, hei apa-apaan kamu? Gitu ya, ibaratnya bahasa kita gitulah. Wa ihak masonati, apa yang kamu lakukan? Aro'aiti, bagaimana pendapatmu? Ingkana ma fi batniki unsa, kalau yang di perutmu ternyata perempuan. Itu kan nggak sah kalau dijadikan juru kunci masjid kalau anak perempuan. La tasluhu lidzalika, tidak bisa untuk hal itu. Fa waqa'a jami'an fi hammin min dzalika, maka keduanya menjadi gelisah. Gelisah keduanya. Fahalaka Imran, sedih. Suami beliau Imran meninggal. Wa Hannah hamilun bi Maryam, ditinggallah dalam kondisi sedang mengandung. Falamma wada'atha ay waladatha dhahiya jariyatun, idza, ternyata ketika melahirkan anak perempuan. Walha,
Maka huruf ha fi qauliha dalam kata-katanya Siti Hadah, wa du'atha raji'atun, itu marji domirnya ilan nadhir, kepada bayi yang dinadarkan. La ilama wulida lidzalika, bukan kepada yang apa-apa yang dilahirkan untuk hal itu. Unisa, maka ditakniskan. Qalat, maka kata Siti Hannah, wa kana tarju an yakuna gulaman, padahal beliau berharap yang menjadi penerusnya ini anak laki-laki. Penerus bapaknya ternyata lahirnya anak perempuan. Rabbi ini wada'tuha unsa, ya Allah, ternyata saya melahirkan anak perempuan. Iktidaron, ya, meminta uzur ilallah azza wajal. Wallahu a'lamu bima wada'at, padahal Allah Ta'ala yang mengetahui dengan apa yang telah dilahirkan oleh Siti Hannah. Bijazmita, dengan menjazmkan ta, ikhbaran, menjadi pemberi khobar, anillahi, dari Allah azza wajal, wahya qiraatul ammah, itu qiraah seluruh ulama. Wa qara Ibnu Amir, dan membaca siapa Imam Ibnu Amir, wa Abu Bakar, wa Yaqub, wada'tu biraf'ita. Jadi gini, boleh dua bacaan ya. Wallahu a'lamu bima wada'at, versi pertama. Versi kedua, wallahu a'lamu bima wada'tu, gitu ya. Walaisa dzakaru kal unsa, maka tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Jadi nggak ada yang namanya kesetaraan gender, itu tidak bisa. Laki tidak akan sama dengan perempuan. Fi khidmatil kanisah, contoh dalam kasus ini, yaitu berkhidmah kepada tempat ibadah. Wal ibad, dan para hamba, alladzina fiha, yang mana di dalam perempuan, li auratiha, terdapat kekurangan, yaitu aurat, nggak boleh terlihat perempuan. Wa fiha, dan perempuan pun fisiknya lemah, akalnya juga lemah, gampang dirayu, gampang dimanipulasi pikirannya, ya kan? Kan sering banyak sekarang ada wanita ya ditipu kadang sama lelaki, ya, ada wanita ya dipukuli sama suaminya. Meskipun pernah ada kasus suami dipukuli istri, ada, tapi kan jarang. Yang sering kan apa, laki-laki memukuli si istri, karena fisiknya istri ya lemah, mentalnya istri juga lemah, maka mereka sering menjadi korban. Itulah salah satu sifat wanita yang Allah letakkan, memang dhaif, maka nggak boleh. Salah satunya wanita harus keluar-keluar, menetap di masjid dan sebagainya. Wa ma ya'tariha, dan apa yang mengenai kepada wanita, minal haid wan nifas. Wa ini samaituha Maryama, saya sungguh menamainya dengan Maryam. Wa Maryam, apa arti Maryam? Bilughatihim, menurut bahasa mereka, al-abidatu adalah ahli ibadah, wal khadimah, dan khadim. Wa kanat Maryam ajmalan nisa fi waqtiha, Maryam itu wanita tercantik pada zamannya. Wa afdalauna, paling afdal, karena putri dari ulama, tokoh yang paling utama di zaman itu, yaitu Imran itu, ya. Wa inni wa'idhuha, dan saya melindunginya, amna'uha wa ujruha, melindungi dirinya, bika, denganmu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan anak turunnya, ay auladaha, minas syaitonir rajim. Syaiton at-tarid, setan yang terusir, al-la'in, yang laknat, warajim, maknanya al-marmiyu, yang dilempar, bisuhubi, dengan komet. Abarana Abdul Wahid al-Mulahi, hadasana Ahmad bin Abdullah an-Nuaimi, hadasana Muhammad bin Yusuf, hadasana Muhammad bin Ismail, hadasana Abul Yaman, hadasana Syu'aib an Zuhri, hadasani Sa'id bin Musayyab, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min bani Adam mauludun illa yamasuhu syaitan, tidaklah seorang bayi yang dilahirkan anak turun Nabi Adam kecuali disentuh syaitan. Hina yuladu, ketika dilahirkan.
Fayastahilu, maka dia akan teriak, asobiu, seorang bayi, sorihon, keras suaranya, minaseton, sebab disentuh setan. Ghairu Maryama, kecuali Siti Maryam, wabniha, dan putrinya. Sumayaqulu, lalu berkata Abu Hurairah, wa inni u'idzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka doanya ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, saya melindungi Siti Maryam, keturunan-keturunannya dari setan. Maka kalimat ayat Quran ini dianjurkan dibaca kalau kita punya bayi. Kalau ada bayi lahiran, kita baca-bacain ini, doa ini. Nggak usah dirubah ya domirnya ya, ditetapkan saja domirnya. Meskipun anak laki-laki itu tetap domirnya ini uidzuha. Kenapa? Karena ini riwayat Quran, doanya doa Quran, jadi nggak boleh dirubah domirnya gitu. Tetap paham Allah Ta'ala kalau itu ya anak laki-laki, bukan karena kita nggak ngerti nahwu kan ya, bukan karena kita nggak ngerti nahwu, tapi karena memakai lafadz asli, redaksi asli yang diucapkan oleh Siti Hannah, dan redaksi doa itu mustajab. Jadi doa itu banyak macam-macamnya, mustajabnya doa itu banyak macam-macamnya. Ini ya, ibaratnya kunci untuk membuka gembok itu kan ada pola-polanya ya, ada gerigi-geriginya atau kelinci apa kunci itu ya. Ada geriginya itu khusus. Walaupun motornya Honda, Yamaha sama, mereknya sama, Vario atau Beat misalnya, tapi kunci Beat yang orang lain nggak bisa itu dibuka untuk kunci Beat kita. Karena apa? Beda geriginya, beda jumlah garis-garis geriginya yang ada di kunci itu. Maka harus ada gerigi yang pas, yang mampu membuka. Maka doa itu ya seperti itu. Doa itu gerigi-geriginya harus pas biar mustajab. Maka kita nggak boleh sampai merubah geriginya, akhirnya kuncinya tidak terbuka karena salah geriginya, meskipun bentuk kuncinya sama. Lah salah satunya yang menyebabkan doa itu mustajab apa? Lafadznya, redaksi doanya. Jadi kalau memakai doa, kalau doa memakai lafadz itu dikabulkan sama Allah Ta'ala, maka lafadz itu jangan kita utak-atik, sudah lafadznya jangan dirubah-rubah, udah pakai aja, udah seperti itu. Doa ini mustajab ya, udah jangan sampai kita mengutak-atik kata-katanya, kalimatnya jangan sampai ada yang dirubah. Karena mustajabnya mustajab karena lafadznya, mustajab karena kalimatnya, redaksinya. Ada lagi mustajabnya karena angka. Misalnya barang siapa baca doa ini 100 kali diijabah sama Allah Ta'ala, jangan ditambahi 101, 102 gitu, pasin aja 100 sudah. Karena mustajabnya karena apa? Angkanya, hitungannya begitu ya. Mungkin gini loh, waktu itu wali, satu orang wali misalnya, satu orang wali berdoa kepada Allah Ta'ala dengan jumlah 100. Terus diijabah sama Allah Ta'ala, maka kita pakai pengalaman itu. Karena ulama wali tersebut diijabahnya sama Allah Ta'ala ketika membacanya sejumlah angka 100, ya sudah, kita tiru angka itu. Karena pengalamannya di jumlah angka 100 itu diijabah sama Allah Ta'ala begitu. Ya, tapi kita nggak boleh berprinsip Allah mau menjawab kalau angkanya 100. Jangan. Allah Ta'ala menjawab itu terserah Allah. Innallaha yaf'alu ma yasha, gitu ya. Kalau nggak 100 nggak mustajab, enggak. Itu termasuk bagian ikhtiar kita, gitu ya. Karena kita meniru pengalaman yang orang yang berpengalaman, pengalamannya orang yang berpengalaman. Ya, jadi ada doa begitu, terkabulkan karena kalimatnya, redaksinya, terkabulkan karena angkanya. Maka ini jangan kita utak-atik supaya apa? Kuncinya itu geriginya pas, nanti gemboknya bakal terbuka.
Kayak Yasin, biasanya Yasin dibaca 41 kali. Ya, jangan dilebih-lebihin, udah 41 ya 41, jangan 43 lah, nanggung. Nah, nggak usah. 41 ya 41. 41. Kalau ada keterangan di Hasyiah Sawi ya, di tafsir itu. Kenapa kok angkanya sebanyak itu? Karena salah satu yang menyebabkan doa kita nggak diijabah sama Allah Ta'ala, itu hati kita itu tebal karena dosa. Hati kita itu apa? Karatan, banyak dosanya. Ya. Maka dengan membaca Yasin berkali-kali, hati kita itu digosok-gosok terus, biar kinclong, biar bersih. Maka ketika kita sudah menggosok-gosok noda-noda yang menempel di hati kita itu, maka nodanya sudah bersih, doanya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, salah satu ikhtiarnya apa? Nodanya ini, noda yang bergerak di hati kita ini digosoknya 41 kali dengan membaca ya Yasin itu gitu. Nah, itu alasan Imam As-Sawi itu, beliau beranggapan begitu. Kenapa sih kok ulama-ulama itu membuat wirid harus dibaca ini berapa kali, harus dibaca berapa kali? Itu tadi karena hijab kita ini, noda kita ini, noda hati kita ini kotor banyak. Ibarat baju kalau kotor kan kita nggak bisa gosok sekali, digosok-gosok-gosok berkali-kali, nodanya hilang kayak gitu ya. Ya begitulah kira-kira. Akhbarana Abdul Wahid Al-Bulahi hadasana Ahmad Ad-Du'aibi Abdullah Ad-Du'aibi hadasana Muhammad bin Yusuf hadasana Muhammad bin Ismail hadasana Abu Yaman hadasana Shu'aib ad Abi Zinad ad Al-A'raj ad Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam yat'anu syaitan fi jambih. Setiap manusia itu lambungnya ditusuk sama setan. Jambih itu lambungnya ya, ditusuk sama setan ketika lahir. Hina yuladu, ketika dilahirkan. Ghaira Isa bin Maryam, tapi kecuali Nabi Isa ibn Maryam, dhahaba yat'anu fata'ana fil hijab. Setan berusaha menusuk lambung Nabi Isa, tapi menabrak hijab. Maksudnya karena ada penghalang, dia gagal. Dia nggak bisa menusuk lambungnya Nabi Isa, maka dia hanya mengenai hijabnya saja. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.